Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik Ramadan. Bersama kami Azumro TV, insyaallah saya Babe Jumanil Kubro akan berwawancara dengan sahabat kami dari Pandeglang, pimpinan Padepokan Saung Melek Pagarusa, tepatnya di Kabupaten Pandeglang. Oh, Kabupaten Pandeglang. Kita nih mau nanya nih tentang seni bela diri, terutama pencak silat yang ada di Nusantara. Kira-kira panjenengan kan sudah lama berkecimpung di dunia pencak silat. Ada sesuatu misi dan misi tertentu ya tidak untuk masalah pencak silat di Nusantara? Pencak silat itu kan sebuah seni bela diri ya, dimana punya karakteristik yang beda dengan bela diri lain, dan kultur budaya, kultur masyarakat Indonesia itu sangat sulit ditiru oleh orang luar negeri. Ketika orang luar negeri contohnya belajar silat, itu walaupun bisa tapi sulit. Kenapa? Karena orang Indonesia itu secara kultur budaya itu toto kromo atau menjaga adab gitu ya dari dulunya. Makanya gerakan pukulnya pun indah gitu. Jadi keindahan-keindahan itulah berdasarkan karakteristik kultur atau kultur yang ada di Indonesia, di mana mengedepankan kelembutan, ketawaduan kayak gitu. Makanya gerakannya pun indah dan selalu nggak jarang yang tegak. Kemudian perkembangan pencak silat sendiri berdasarkan inspirasi atau terinspirasi pada contohnya ada satu bela diri Pak Monyet, kemudian Pak Macan, itu juga terinspirasi pada binatang monyet dan harimau. Bahkan ada aliran silat Sera pun sebagian sumber mengatakan bahwa emang terinspirasi pada gerakan Sera atau Kera. Tapi ya, cuman ada sisi lain, ada pendapat lain bahwa Sera itu dari tokoh nama orang, yaitu Kisra. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian sesuai dengan kondisi zaman ya, pada waktu itu kita kan menghadapi penjajahan, di mana luar biasa ratusan tahun kita dijajah, dan seni bela diri pun sangat berperan di sana untuk mempertahankan bangsa Indonesia. Artinya rakyat Indonesia pada waktu itu yang terjajah itu termotivasi untuk belajar bela diri, untuk membela diri, membela bangsa dan tentunya agamanya. Ini pencak silat tidak terlepas dengan penggemblengan, pengisian atau kodam-kodam yang dimasukin itu. Nah, pendapatnya gimana Ki? Pencak silat ini sebenarnya terdiri dari pencak silat olahraga, kemudian pencak silat prestasi, bela diri, dan ada pencak silat mental spiritual. Nah, mental spiritual ini masuk di antara kategorinya adalah kayak hijab, pengisian, kemudian ritual, ada yang seperti itu sama juga, karena dari banyaknya metode untuk membangkitkan energi itu masing-masing berbeda. Misalkan, katakanlah untuk membangkitkan energi itu dia tidak mempunyai dasar agama waktu itu ya, waktu dulu, maka metodenya dengan ritual. Sama intinya membangkitkan energi, karena zaman Majapahit pun dengan tirakat tapa ada, hanya saja beda. Kalau beda dengan Islam kan, karena waktu dulu sebelum masuknya Islam.
Maka metode itu pun ada, cuman berbeda cara. Ada yang menggunakan apa namanya, berdiri satu kaki aja seperti itu, dan ada yang ngalong katanya gitu kan untuk mendapatkan kesaktian atau mendapatkan energi yang di luar batas kemampuan manusia gitu. Artinya bahkan bisa dibilang di luar apa namanya akal sehat. Kayak Itu misalkan bertabrakan nggak dengan syariat Islam yang saat ini kita jalani gitu? Untuk masalah khodam, pengisian, pengembengan. Nah, saya rasa gini, khodam sendiri itu kan pendamping ya, dalam artian ruang lingkupnya pendamping. Artinya pendamping yang mana yang digunakan kan gitu. Oh gitu. Kalau misalkan pendamping yang digunakan itu berbentuk iblis, kayak misalkan sekte-sekte di luar negeri ada sekte iblis, nah itu nggak boleh, haram gitu. Nah sementara aliran yang disebut aliran putih katakanlah ya, aliran putih itu tidak menggunakan metode pendamping seperti itu. Namun ada sebuah cerita hijab ya. Hijab itu sangat ampuh, atau mantra itu sama ampuh, sangat ampuh, tajrim. Nah, itu tidak terlepas dari sosok syekh atau eyang atau apa bah atau puun dulu yang menciptakan atau yang membuat karya mantra atau hijab tersebut. Dia dengan kesaktiannya mengatakan bahwa siapa saja yang membaca hijab ini atau mantra ini yang saya ciptakan gitu kan, dalam artian Simbah Anu atau Syekh Anu. Nah otomatis yang namanya para wali yang mengatakan seperti itu kan, ketika ada generasi sekarang asal dia yakin terhadap hijab itu, dan memang para wali itu mengatakan seperti itu. Misalkan salah satu contoh, ada satu bacaan ya, saya nggak ngambil contoh hijab, namun ada satu bacaan di aliran Pandeglang di mana baca kalimatnya itu teguh aing teguh badan, teguh aing sajateni badan gitu kan, seperti Kayak itu. mantra tuh ya. Kayak mantra. Itu pun tidak masalah. Keluar rel Islamnya dari mana? Di sana tidak ada penyembahan, tidak ada apa namanya? Ritual atau sembayang gitu. sembayang atau apa namanya tuh? Tawasul ke jin atau gimana lah melalui kayak gitu. Tidak ada, hanya sebuah mantra yang mengandung arti bahwa kekuatan badanku misalnya seperti itu. Maka di kalimat berikutnya wajah nilep besi nilep misalkan seperti itu kan otomatis sebuah keyakinan. Jadi kalimat yang didorong oleh keyakinan itu bisa berbentuk bisa dikabul gitu. Misalkan wajah nilep besi nilep, kalau perkataannya itu tidak ada keyakinan, tidak bisa. Paling tidak keyakinan pada yang menciptakan mantra tersebut gitu kan, karena mantra tersebut diciptakan oleh seorang petapa. Di mana mantra itu bisa dibuktikan misalkan, itu pun tergantung pada keyakinan sama dalam membaca itu yakin kayak gitu, yakin bahwa ini bisa dibuktikan gitu. Seperti itu. Ada juga mantra yang memang kalimatnya itu dengan Kangjeng Anu gitu, itu nama jin misalkan ya, dengan berkahnya Kanjeng Anu atau di wali. Bukan, ini contoh-contoh yang aliran negatif ya. Dengan dengan kekuatan Nyimas Anu misalkan kan, itu nama sebuah jin misalkan, masuklah ke badanku maka pada badanku tidak akan tebus oleh senjata. Nah itu mungkin kategori yang dilarang gitu kan. Tapi kalau misalkan hanya berbentuk bacaan dan yakin terhadap bacaan itu, yakin terhadap pengarangnya, yakin terhadap yang menciptakan, yang merangkai kalimat itu atau mantra itu, maka itu bisa berbentuk kekuatan yang luar biasa gitu, atau super power lah. Super power, kekuatan yang luar biasa lah. Tapi kalau energi tersebut diarahkan untuk pengobatan, kira-kira bisa gak Ki? Ya bisa ya. Yang pengobatan pun kan sederhana aja menurut saya kalau pengobatan. Karena ada beberapa zaman dulu waktu saya kecil,
Itu ada kan kakek-kakek, nenek-nenek zaman dulu itu mengobati dengan mantra. Itu pun saya selalu memperhatikan, dia itu konsentrasinya luar biasa. Artinya konsentrasi terhadap kesembuhan. Nah itu berdampak positif terhadap kesembuhan ya. Gitu. Begitupun dengan doa, contoh Bismillah misalkan, atau yang sering dipakai itu Fatihah, gitu kan. Itu pun bisa pakai pengobatan, asal yakin, kayak gitu. Nah seperti itu. Terus kira-kira untuk generasi bangsa sendiri, anak-anak muda kan udah jauh dari pencak silat dan seni budaya, mereka cenderung ke teknologi. Nah ini ada gak motivasi atau kiat-kiat khusus untuk generasi muda saat ini? Nah ini bangsa yang jaya itu kan bangsa yang mempertahankan budaya ya. Nah ini salah satu budaya bangsa Indonesia, ini tidak boleh hilang. Mantra yang positif tentunya ya. Kemudian kanuragan, silat, tenaga dalam, ini warisan budaya, tidak boleh hilang. Kalau misalkan kita tidak punya karakteristik bangsa Indonesia yang sesungguhnya itu dia menjaga budaya. Oh budaya. Ya, penjajahan terhadap budaya, mengkikis eksistensi budaya yang merupakan karakteristik negara Indonesia. Dan ya salah satunya pencaksilat, bela diri yang khas Indonesia. Nah ini mereka sebetulnya sedang menjajah dengan dipanjang oleh jin, kemudian oleh apa namanya online dan sebagainya, kayak gitu. Dan yang paling miris itu TikTok gitu kan. Meskipun TikTok itu terkadang bermanfaat, terkadang ya. Artinya gini, ada beberapa teman saya yang ahli Cimande, dia memperagakan jurus-jurus Cimande melalui TikTok. Motivasi untuk latihannya itu terkadang tidak ada, hanya sebagai penikmat. Wah, pencaksilat gini. Tapi dia tidak berusaha melakukan regenerasi, artinya mempelajari, bahkan mencintai gitu kan. Kalau udah mencintai pasti mempelajari. Nah itu. Jadi saran saya jangan sampai punah lah. Karena bangsa yang jaya itu ya bangsa yang berbudaya. Tanpa budaya apalah bangsa. Eropa, bangsanya bela dirinya seperti itu. Indonesia ya seperti orang Indonesia. Karakteristiknya lemah lembut, tahan lama. Kemudian bela dirinya pun lemah lembut. Mukul aja pakai seni. Nah itu merupakan warisan budaya yang tidak boleh hilang. Nah itu aja mungkin sedikit pendapat tentang budaya ya, ragam budaya Indonesia. Dalam hal ini adalah kanuragan dan pencaksilat. Dan itu Ustaz silakan. Kalau tadi kan pengobatan energi itu bisa dikumpulkan untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa mengobati dan menyembuhkan orang-orang yang tertimpa musibah atau sakit ya. Kira-kira kalau yang begitu itu bisa dengan mantra atau dengan energi kita sendiri? Ya, dengan mantra ada, dengan energi tentunya bisa. Nah, cara membangkitkan energinya itu kan macam-macam. Ada yang melalui latihan pernapasan, ada yang melakukan dengan berjadwal zikir misalkan kan, sehingga membangkitkan energi yang ada dalam tubuh kita. Tapi ada juga yang memang dia tidak zikir, tidak puasa, bahkan tidak tahu sama siapapun, dia punya energi. Nah itu teman saya ada di Banten, namanya Awan. Dia itu tidak kata, tidak riadoan, tapi tiba-tiba punya energi untuk kita. Itu salah satu contoh aja ya. Jadi dengan energi aja gitu kan, ya. Dikumpulkan dengan konsentrasi penuh keyakinan. Bisa mengobati. Bisa mengobati. Konsentrasi penuh. Tanpa ada mantra dan doa-doa tertentu kan? Ada seperti itu. Karena yang saya perhatikan pada teman-teman itu tidak ada bacaan apapun. Jadi dia mungkin gini, bisa saja gini, ada mantra tapi yang tirakan atau laku lapanya kakeknya misalnya. Buyutnya itu laku lapa.
lakukan seperti itu, dan dia bersumpah atau nazar, suatu saat maka akan ada cucuku yang mewarisi ini. Nah itu kan turunan, tapi sama aja, tetap ada mantra, ada laku lampah sebelumnya, atau ada tindakan, hanya yang melakukan kakeknya misalkan atau buyutnya. Nah itu bisa seperti itu, banyak terjadi. Waktu kok saya bisa mengobati, atau kok saya bisa memukul jarak jauh kayak gitu. Tuh biasa kita tuh ruqyah nih. Katanya begini, ketika kita ruqyah, kalau dari keturunan nggak bisa bilang, tuh gimana itu? Dari keturunan kodam-kodam yang dari keturunan tadi laku-lampah tersebut itu nggak bisa dihilang. Kira-kira bener apa enggak? Saya rasa kalau kodam negatif tidak bisa. Karena manusia ini kan tercipta di dunia ini untuk memperbaiki dirinya. Artinya kalau misalnya ada hal negatif dalam tubuhnya, dalam kodam negatif, itu bisa dihilangkan. Karena tujuan manusia itu kan memperbaiki dirinya lah, untuk menuju manusia kemudian gitu, atau menjadi manusia yang berguna lah. Dalam hal ini bisa melakukan ibadah yang benar. Kadang-kadang negatif itu kan nggak bisa. Kadang-kadang kan orang lihatnya kayak aneh. Nah, itu bisa dirasakan oleh kodam itu datangnya dari yang tidak diharapkan lah. Tapi kalau misalkan kodam yang baik, kenapa juga dia harus dihilangkan gitu kan? Kayak gitu. Sementara itu mungkin atas nazarnya, buyutnya kayak gitu, semacam itu. Kalau Ki sendiri mengobati itu dengan metode apa tuh? Kalau ngeruqyah, apa suwuk? Namanya apa tuh kalau di India tadi? Ruqyah atau suwuk ya? Kalau di Banten itu? Saya melakukan ruqyah, kemudian cuman ada beberapa pengobatan yang memang melalui mantra. Jadi ini kalau yang saya pelajari, misalkan untuk obat sakit gigi bacanya ini misalkan kan seperti itu. Untuk patah tulang seperti ini, ada metode seperti itu di Banten itu. Kayak gitu. Jadi tidak satu doa untuk semua pengobatan. Ada juga yang satu doa untuk semua pengobatan ada. Nah, metode ruqyah sendiri ini kan metode yang harus harus dipelajari. Ini kan perkembangan yang besar. Kemudian tidak mengandung unsur kodam dalam penyembuhannya misalkan. Karena ada yang metode pengobatan menggunakan kodam atau katakanlah jitu tamim. Nah itu bisa sembuh, terkadang hanya sebuah dalam waktu tertentu aja. Ada seperti itu. Hari itu sembuh, ditinggal sakit lagi. Nah, sementara doang. Karena ada bukan dulu ya, akhir-akhir yang lalu itu beberapa tahun yang lalu lah, ada itu seorang tabib pengobatan di lapangan itu yang tadinya nggak bisa jalan itu, kemudian yang batuk jadi sembuh, tapi setelah dia pergi kembali lagi. Itu ada, itu yang tidak boleh dipelajari dan tidak boleh katakan kalau dalam tanda kutip itu ya penipuan ya, menyembuhkan saat doa itu menggunakan jin. Karena yang menggerakkan penyembuhannya itu jin, kayak gitu. Setelah tabibnya pergi kembali lagi, itu terjadi berapa tahun yang lalu ya, lupa saya. Pokoknya nggak lama. Terakhir Kiai, kalau penarikan benda atau sesuatu yang boleh tarik, keris kedapan, atau lima itu dari katanya ya. Ada zaman dulu itu kan zaman tingkat spiritualnya yang luar biasa. Kehidupan sehari-harinya itu sangat terjaga, tidak ada gangguan kendaraan dan sebagainya. Artinya dalam hal penyimpanannya pun
Kalau sekarang kan zaman berangkas, kemudian sekarang ini zaman ada kemari dan sebagainya. Bahkan ada yang umpan di bank gitu kan, apa namanya? Lebih modern. Lebih modern. Berangkas ya. Berangkas di bank itu apa namanya lupa saya. Nah, zaman dulu tidak ada teknologi itu, maka teknologinya disimpan di alam gaib. Nah, dan itu. Contohnya aja, ambil contoh ada di Pandeglang. Itu masih saudaranya guru saya, dia punya kelebihan bisa ngambil benda itu, ya mungkin Ustaz juga bisa, karena saya ini bisa. Cuma tapi saya ambil contoh yang lain dulu, itu ternyata dulunya di tempat itu, yang secara kasat mata tidak ada, hanya sebuah pohon di sana. Ternyata itu dulunya itu tempat apa namanya? Katakanlah berangkas gaib lah, tempat pusaka, jadi menyimpannya itu di situ. Nah, bagaimana berangkas itu harus mempunyai paspor, kayak gitu. Oh, nah, hal penyimpanan gaib pun ada paspornya. Dalam hal ini adalah doa atau apa namanya ritual tertentu lah, itu bisa ditarik. Itu mungkin semacam kuncinya ya, paspor. Mungkin demikian bincang-bincang kami dengan pimpinan Padepokan Desa Banten Saumlek Ilmu tadi. Mudah-mudahan ada suatu pelajaran yang kita bisa ambil, hikmah yang kita bisa petik. Mudah-mudahan semua yang kita bahas tadi ataupun pelajaran yang kita ambil bermanfaat semua, dan memberikan pengetahuan kita bersama bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam caranya.